Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang aliran aswaja dan non aswaja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Adi Ikhwan dari Prodi PJKR 2A. Ahlussunnah wal Jamaah adalah aliran pemikiran Islam yang menekankan pada pemahaman dan praktik yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sementara itu, aliran non-aswaja adalah berbagai aliran Islam yang memiliki pemahaman dan praktik yang berbeda, seperti Syiah, Wahabi, dan berbagai aliran lainnya. Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah, pilar-pilar atau pemikiran. Aswaja berpedoman pada Al-Quran, hadis, ijma' atau konsensus ulama, dan qiyas atau analogi dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam. Yang kedua, mazhab fikih. Dalam fikih atau hukum Islam, aswaja umumnya mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang ketiga, tasawuf. Dalam tasawuf atau mistisme Islam, aswaja mengikuti para ulama serta Imam Al-Ghazali, Jauniti, Al-Bahdi, dan lainnya. Yang keempat, tasawuf dan moderasi. Aswaja menekankan pada sifat tasawuf atau moderasi dan tasawufun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam dakwah dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya non aswaja. Syiah atau aliran Islam yang percaya bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pengurus Nabi Muhammad SAW yang sah dan memiliki posisi penting dalam sejarah Islam. Yang kedua, Wahabi, aliran Islam yang menekankan pada permuniran ajaran tauhid atau keesaan Allah dalam menolak berbagai bentuk ibadah atau inovasi dalam agama. Yang ketiga, aliran lainnya. Ada berbagai aliran Islam lainnya seperti memiliki pemahaman dan praktik yang berbeda-beda, seperti aliran yang menekankan pada akal Mu'tazilah atau aliran yang memiliki pemahaman khusus serta pemerintahan dan kekuasaan. Perbedaan utama: sumber hukum. Aswaja berpegangan pada 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Sedangkan baik sebagian aliran non-aswaja mungkin hanya berpegang pada Al-Quran dan hadis. Pendekatan dalam pemahaman agama. Aswaja menekankan pada pemahaman yang seimbang dan moderat, sementara berbagai aliran non-aswaja mungkin memiliki pendekatan yang lebih ekstrim atau radikal. Interaksi dengan non-muslim. Aswaja menekankan pada toleransi dan keadilan dalam berinteraksi dengan non-muslim, sementara beberapa aliran non-aswaja mungkin memiliki sikap yang lebih tertutup atau bahkan permusuhan terhadap non-muslim. Penting untuk dicatat,
Aswaja adalah aliran yang paling banyak dianut di Indonesia. Yang kedua, perbedaan antara aswaja non aswaja bukanlah hal perbedaan teoritis, tetapi juga memiliki implikasi atau praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya untuk memahami perbedaan-perbedaan ini dengan baik agar dapat terjadi dialog dan pemahaman yang lebih baik di antara bagi aliran Islam. Contoh kriteria pendakwah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai berikut. Pertama, tidak mudah memvonis kafir dan munafik. Prinsip yang sejak dulu dipegang ulama aswaja adalah tidak mudah memvonis orang lain dengan tuduhan miring seperti kafir atau munafik. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan artinya yang sesungguhnya dibuat simpul adalah menjaga diri dari mengafirkan orang lain sepanjang menemukan jalan tahwil, karena sungguhnya penghalaan darah dan harta muslim yang sholat menghadap kiblat yang menjelas-jelas mengucap dua kalimat syahadat merupakan kesalahan, padahal kekeliruan membiarkan hidup 1000 orang kafir lebih ringan daripada kekeliruan dalam membunuh suatu nyawa muslim. Lihatlah Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Ibnu Asyam Al-Hanafi mengatakan dalam kitab Al-Husnah dan lainnya, apabila ada suatu persoalan terhadap banyak pertimbangan yang menetapkan kekufuran dalam satu pertimbangan yang mencegah kekufuran, maka wajib bagi multafi untuk cenderung kepada pertimbangan yang mencegah kekufuran untuk berpasangan baik kepada sesama muslim. Syekh Nawawi bin Umar Al-Batim mengatakan, jangan memastikan kesaksianmu atas orang Islam dengan syirik, kufur atau munafik, karena sesungguhnya hal tersebut perkara yang sangat berat. Sesungguhnya yang dapat mengetahui beberapa isi hati adalah Allah, maka engkau tidak bisa ikut campur urusan pribadi hamba dan Tuhannya. Nabi SAW bersabda, tidak seorang beraksi kekafiran kepada orang lain kecuali vonis kafir tersebut kembali kepada salah satu. Jika yang dituduh bentuk kafir, maka benar-benar seperti apa yang dituduhkan. Jika dituduhkan tidak kafir, maka sesungguhnya menuduh telah kafir karena mengafirkan yang pihak dituduh kafir. Kedua, tidak memberontakkan pemerintahan. Berdasarkan ijma atau kesepakatan ulama bahwa tidak memekar atau pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dalam haram, meski pemerintahan itu fasik atau zalim. Al-Masih menegaskan, adapun keluar atau ketaatan terhadap penyelenggara negara dan memerangi, maka hukum haram berdasarkan ijma ulama meskipun mereka fasik dan zalim. Sepanjang sejarah atau ulama aswaja tidak pernah ada kamus memberontak kepada perintah yang sah. Saat perintah dipegang Izim Mu'tazilah, sikap ulama aswaja pada waktu itu tetap menghormati kepemimpinannya. Ulama seperti Imam Ahmad Al-Bukhari,
Muslim At-Tazi dan beberapa ulama besar Aswaja abad ke-3 Hijriah lainnya tidak pernah memanfaatkan pemberontakan kepada Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Fa'tasi dalam kalangan Mutaslimah Syiah yang memegang tumpuk pemerintahan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.